Sementara dana MBG untuk SPPG bisa membuat pemilik dapur itu joget-joget. Selain joget-joget, mereka diangkat P3K juga, dapat motor juga, dapat kos kaki juga yang ada gambarnya. Saya nggak tahu 100.000 itu harganya. Mereka diangkat, tetapi guru-guru malah dipecat-pecatin. Yang honorer ada yang dipecat, kalaupun dipertahankan menjadi paruh waktu gaji makin kecil. Guru-guru madrasah swasta yang saat itu meminta berdemonstrasi 24.000 guru di tanah sampai sekarang hanya mendapatkan janji. Tunjangan profesi guru mereka yang selama ini menjadi jaminan kesejahteraan mereka itu justru ditangguhkan untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Kenapa kita menggugat ke MK? Permasalahannya sederhana, kita mau lapor kemana? Mau lapor ke polisi, polisinya punya dapur. Mau lapor ke tentara, tentaranya punya dapur. Mau lapor ke DPR, DPR-nya punya dapur. Mau lapor ke pejabat, pejabat kita banyak yang punya dapur. Satu-satunya harapan kita adalah MK gitu. Karena memang hanya konstitusi saja yang masih bisa kita klaim membela kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, Mbak Kalis, terima kasih Mas Edi, terima kasih Mas Ari. Mungkin saya hanya akan menekankan ya yang sudah disampaikan bahwa betul MBG ini jelek ya. Secara konsep desainnya bermasalah, dalilnya tidak ada, sasarannya salah, anggarannya juga salah, dan dampaknya mungkin akan kita bahas. Saya akan khususkan untuk guru ya, karena sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Next slide. Sekaligus juga mungkin menvalidasi apa yang disampaikan oleh Mbak Alis tadi. Betul ya, guru ini tertekan oleh MBG dan juga menjadi agen penekan dari MBG ini. Kita akui itu sendiri. Karena tadi ya ada rasa takut yang luar biasa kalau kasus di sekolah ini sampai terjadi. Temuan kami misalkan ada beberapa sekolah dengan dan SPPG yang bikin perjanjian di mana apabila ada keracunan maka sekolah juga ikut bertanggung jawab gitu. Jadi secara konseptual saya kira pemenuhan gizi, mandat kesehatan dan mandat kesejahteraan sosial itu tidak layak diambil dari anggaran pendidikan. Next slide. Next slide lagi. Kita langsung saja ke guru. Saya menyambung misalkan apa yang disampaikan tadi oleh warga dari Bantaeng ya, yang mengatakan kata-katanya sangat betul sekali ya, yang disampaikan tadi bagaimana MBG ini tidak tepat sasaran. Betul sekali, tidak ada dari masyarakat ini mendapatkan kelebihan dari MBG karena dari segi angka saja desainnya kalau mengutip Pak Arif tadi desainnya sudah bermasalah. Kalau kita konsep kembalikan ke sebuah prinsip, di mana sih MBG ini berkaitan dengan pendidikan? Kita harus memilah dulu apa yang dimaksud dengan kegiatan pendidikan dengan kegiatan makan. Kegiatan makan ini di sini ada mandat kesehatan karena dia harus bergizi, di sini juga ada mandat kesejahteraan sosial, harapannya di sana, tetapi sangat sangat menjadi salah alamat jika itu menggunakan anggaran pendidikan. Misalkan kita pernah mendengar ya bagaimana prinsip mensana in corpore sano, bahwa di dalam tubuh yang sehat ada pikiran yang kuat, yang sehat. Saya mengutip misalkan ketua kami P2G Pak Setiawan Salim beberapa waktu lalu mengatakan di Kompas gitu, seandainya MBG berhasil, seandainya ya MBG berhasil, sementara tadi disampaikan oleh Pak Edi, misalkan indikator keberhasilan pendidikan dan indikator keberhasilan MBG adalah dua indikator yang berbeda, mungkin ke depan jika berhasil anak-anak kita tubuhnya sehat, tetapi nalarnya bermasalah, tetapi pikirannya bermasalah, tetapi kecerdasannya bermasalah, karena itu adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena untuk indikator kecerdasan, literasi numerasi kita jeblok, hasil tes bisa. Lalu human capital index kita hanya mentok di angka 50. Lalu kemudian mutu pendidikan kita, hasil TKA, hasil asesmen nasional, semua juga rendah. Jadi masih banyak PR di dunia pendidikan kita, tetapi sudah dialokasikan untuk MBG. Next slide. Jadi bukannya mensana in corpore sano, yang terjadi adalah men insana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terhadap jiwa yang rusak, karena pikirannya rusak, karena tadi apa namanya sasaran-sasaran pendidikannya tidak terpenuhi. Nah, apa yang terjadi ketika anggaran MBG ini dipakai untuk di luar pendidikan seperti MBG sudah disampaikan tadi akhirnya hanya 11,9%. Efisiensi dan transfer ke daerah tadi disampaikan oleh Mbak Kalis dengan lengkap sekali. Ini juga terdampak terhadap penanganan kekerasan di daerah.
dan juga untuk pembiayaan pendidikan di daerah. Yang disampaikan tadi oleh Pak siapa dari Bantaeng mengatakan gitu ya, bagaimana ini berimplikasi terhadap terhadap dana desa, transfer ke daerah. Karena transfer ke daerah juga bukan hanya untuk dana desa, tapi juga untuk biaya pendidikan. Jadi disampaikan tadi akhir 2025 itu menyerang semua masyarakat, baik masyarakat sipil, baik guru, baik pembiayaan pendidikan di berbagai daerah. Per Desember 2025, next slide, terjadi PHK massal guru. Kami dari P2G mencatat betul. Nah, logikanya seperti ini teman-teman. Ini sekaligus memperjelas juga apa yang disampaikan oleh Mbak Kalis. Saya memperjelas saja bahwa transfer ke daerah yang diefisiensikan untuk MBG 223 triliun, sehingga transfer ke daerah itu berkurang menjadi 264. Kenapa ini berkurang signifikan? Kalau lihat tahun-tahun sebelumnya 2025 ataupun 2024 ataupun 2023, transfer ke daerah itu biasanya yang diambil dari pendidikan itu hampir setengahnya, 50%. Sementara di 2026 ini berkurangnya itu dia sampai hanya 30%. Apa dampaknya terhadap guru? Karena guru-guru di daerah, ASN, P3K, PNS, dan juga honorer yang di daerah, itu digaji dari dana transfer tersebut. Sehingga ketika anggaran ini mengecil, terjadi PHK massal terhadap guru-guru. Dan ini menjadi paradok. Sementara dana NDG untuk SPPG bisa membuat pemilik dapur itu joget-joget, selain joget-joget mereka diangkat P3K juga, dapat motor juga, dapat pos kaki juga yang ada gambarnya, saya nggak tahu 100.000 itu harganya, mereka diangkat, tetapi guru-guru malah dipecat-pecatin. Next slide lihat, ini ada beberapa fenomena temuan kami ya. Next slide lagi. Apa yang terjadi next slide? Apa yang terjadi beberapa daerah ini catatan sementara. Next slide lagi. Ada gambar peta Indonesia. Di beberapa daerah yang kami sampaikan, next slide. Nah, jadi gara-gara kekurangan anggaran, disprek lah, daerah itu kecil sekali, gak punya uang kira-kira gitu. Terjadi pemecatan guru besar-besaran, yang honorer dipecat, yang P3K dipecat, mereka dikurangi, adapun honorernya ada yang dipecat, ada diangkat, diangkatlah mereka menjadi P3K paruh waktu, dapat gajinya lebih rendah daripada gaji honorer. Jadi sangat sangat menderita sekali di Kabupaten Dompu, Deli Serdang, Lombok Timur, Musirawas, Tuban, Cianjur, Langkat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang, Blitar, Aceh Selatan, Kota Serang, Lok Semawe, NTB, NTT, di Jawa Barat secara provinsi pun kemarin tidak sanggup membayar 2.000 guru sehingga mereka berdemonstrasi. Nah, kenapa ini terjadi? Mungkin kembali slide-nya ke depan lagi. Kembali ke depan, bukan ke ya terus. Nah ini nih, oke. Dampak MBG pada guru untuk guru-guru P3K dirumahkan, P3K paruh waktu dapat gajinya kecil, yang honorer ada yang dipecat, kalaupun dipertahankan menjadi paruh waktu gajinya makin kecil, guru-guru madrasah swasta yang saat itu meminta berdemonstrasi 24.000 guru di tanah sampai sekarang hanya mendapatkan janji. Tunjangan profesi guru mereka yang selama ini menjadi jaminan kesejahteraan mereka itu justru ditangguhkan untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Betul sekali tadi Mbak Kalis ya. Oh, miris sekali. Kabupaten Dompu itu 1 bulan 139, tadi disebut 100.000. Jadi sebetulnya pelanggaran terhadap pendidikannya sangat luar biasa sekali secara prinsipil, sasarannya juga salah. Mungkin kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, apa sebetulnya yang terjadi realnya, real yang terjadi terhadap guru? Nah, yang dampak NPI pada guru yang pertama kesejahteraan itu sangat jelas sekali. Transfer ke daerah itu berdampak sekali. Pemerintah selalu mengklaim bahwa beberapa program masih dipertahankan, tetapi dengan keterangan-keterangan tadi ternyata PIP juga berkurang, beasiswa juga berkurang. Murid-murid saya yang baru lulus ini merasa kesulitan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi adalah kebohongan besar kalau disampaikan ini tidak berpengaruh terhadap pendidikan. Belum tanggung jawab. Si gurunya harus menjadi penanggung jawab. Ada surat edaran dari BGN. Dan mereka tidak mendesain kebijakan ini. Itu karena guru-gurunya ribut karena banyak keracunan. Akhirnya gurunya diberikan insentif 100.000 per hari dari SPPD-nya. Itu model substitusi ya istilahnya ya. Yang menurut saya tidak memartabatkan guru dan tidak memartabatkan manusia. Yang ketiga, kalender pendidikan. Yang disebutkan oleh Mbak Kalis tadi, itu adalah fenomena yang sangat parah. Mana mungkin ada sebuah program dengan sasarannya siswa
tetapi tidak mengikuti kalender pendidikan. Apa itu lebaran? Lebaran dipaksa mendapatkan MBG. Kita harus jemput bola juga. Siswa-siswa harus. Bayangin, kita mau lebaran. Ngapain coba ngejemput MBG? Jadi MBG ini sudah keluar dalam konteks pendidikan gitu. Yang terakhir kurikulum dan tata kelola sekolah. Tadi ya, tidak ada demokratis di sekolah. Siswa diancam oleh gurunya, guru diancam oleh pengawas, pengawas diancam oleh kepala dinas, oleh pemerintah daerah yang ketakutan kalau ada kejadian keracunan, mereka tidak berani mengevaluasi SPPG, katakanlah SPPG yang dipersalahkan, kan karena sistemnya juga bermasalah. Tadi sudah disampaikan karena sistem komando gitu kan. Padahal contoh-contoh tadi yang sudah disebutkan di beberapa negara itu terdesentralisasi. Bagaimana makanan itu bisa berhubungan dengan pangan lokal? Karena terdesentralisasi, sibuk ngurusin bagi-bagi MBG, sibuk mengawasi siswa bagaimana MBG ini harus habis, tidak boleh tersisa. Omprengnya kalau rusak gurunya dipersalahkan. Nah, hal-hal semacam ini kami melihat ini adalah semacam gangguan. Sosial cost kita karena anggaran ini fokus PMBG sementara mutu pendidikan tidak diperbaiki, maka kita akan mengalami apa yang disebut sebagai ongkos sosial yang diakibatkan mutu pendidikan rendah dan literasi rendah adalah iliterasi. Dan biaya iliterasi, sosial cost-nya itu mencapai 200 triliun per tahun. Jadi kalau MBG dipertahankan selama 5 tahun, kita akan mengalami kerugian hampir 1.000 triliun per 5 tahun. Dan ini memperburuk situasi. Kembali lagi, lihat anggaran dari 2026 sampai 2027, kembali ke slide sebelumnya terus. Nah ini, oke ini cukup. Nah, mohon maaf ya Mbak Kalis, Mas Arif, anggaran dari kesehatan akan diambil sebesar 265 triliun sampai 278 triliun. Dan menabrak aturan dan lain seterusnya. Nah, ini yang menurut saya kemudian harus kita laporkan ke MK. Banyak publik juga, teman-teman guru jujur saja ya, banyak yang takut untuk speak up, tetapi mereka berani speak up, lapor ke P2G, lapor secara tertulis, diam-diam, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang rejim MBG ini juga menebar ketakutan gitu ya. Kalau ada kejadian disamperin oleh polisi, disamperin oleh TNI gitu ya, untuk dipastikan tidak melebar kemana-mana. Saat ini kalau ada kejadian meninggal, pasti langsung diklarifikasi dan lain seterusnya. Nah, kondisi ini kan sebetulnya memperburuk. 33.000 anak keracunan dan ini terjadi secara berkala. Ini menunjukkan bahwa program ini juga sangat bermasalah. Jadi kami dari P2G oleh karena itu bersama tim dari koalisi dengan KOSPI menggugat MBG, ditanya juga oleh publik itu bagaimana, kenapa kita menggugat ke MK. Permasalahannya sederhana, kita mau lapor kemana? Mau lapor ke polisi, polisinya punya dapur, mau lapor ke tentara, tentaranya punya dapur, mau lapor ke DPR, DPR punya dapur, mau lapor ke pejabat, pejabat kita banyak yang punya dapur. Satu-satunya harapan kita adalah MK gitu, karena memang hanya konstitusi saja yang masih bisa kita klaim membela kita di atas kertas, karena undang-undang dasar mandatory spending 20% dan lain seterusnya. Kecuali mungkin hakim MK-nya punya dapur. Ya, wallahu alam bisawab ya, kita apa namanya, ya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi kemudian ini adalah jalan ikhtiar kita gitu, bahwa ini satu-satunya jalan karena memang pemerintah tidak mau mendengar. Tadi disampaikan dari masyarakat sipil, ibu-ibu sudah mengkritik, kami juga para guru sudah mengkritik, tidak ada perbaikan nyata selain daripada mereka berpikir bahwa kalau kita mengkritik berarti harus diberi insentif. Guru dikali 100.000 per hari, mungkin mereka akan diam. Masalahnya bukan di situ. Masalah pendidikan sendiri masih krusial. Di hari pendidikan ini, di sebuah daerah di Indonesia hari ini, ada sekolah daerah 3T, gurunya terpaksa tidak bisa mengajar karena tidak ada lagi aturan yang memperbolehkan mempekerjakan honorer. Padahal daerah 3T. Gurunya pergi, sekolahnya rubuh, pelangnya jatuh. Pelangnya jatuh, anaknya meninggal. Siswa meninggal ketimpa pelang karena apa? Tidak ada alokasi anggaran. Dan saya kira ini adalah potret yang real bagaimana ada sekolah SD bentuknya masih rapuh, di sampingnya ada gedung SPPG dapur yang bangunannya masih utuh dan juga bersinar. Saya kira apa ya, sangat nyata sekali bahwa ini juga sangat bertangan dengan
tujuan pendidikan nasional. Saya ingin membahas sedikit, ini mungkin terakhir. Sewaktu pemerintah reformasi ya, waktu pertama kali kita reformasi, dan kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2022, tahun 2002, atau di amandemen keempat. Di sana ada risalah percakapan bagaimana tokoh-tokoh yang mengetok palu untuk mengesahkan amandemen ini, yaitu memasukkan satu pasal, yang mana di dalamnya itu adalah sekurang-kurangnya anggaran pendidikan itu dari APBN dan APBD. Di sana ada percakapan. Di dalam percakapan itu disebutkan 20% itu untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Supaya anak-anak kita bisa sekolah lebih tinggi, lebih berkualitas, dan supaya guru-guru kita, ini menurut Patrialis Akbar ya, sebagai fraksi reformasi saat ini saya kutip kata-katanya. Menurut beliau supaya guru-guru kita digaji lebih layak. Nah, saya kira betul apa yang disampaikan oleh Mbak Kalis tadi. Ini pada akhirnya menjadi jihad. Menjadi jihad konstitusi kita untuk melindungi anak-anak kita dari racun, dari mutu pendidikan yang sangat bagus dan lain sebagainya. Saya ulang kembali, yang harusnya mens sana in corpore sano malah menjadi men in sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang rusak, pikiran yang rusak karena walaya mutu walayahya ya, tidak bermutu karena anggarannya tidak ada biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.